وللمعلمين ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجيراننا بالخصوص الله لجماعتنا الذين حضروا بهذا المجلس بهذه الليلة أهلا وسهلا بحضور روحكم يا روح صاحب الرسالة عارف بالله حبيب زين بن إبراهيم بن سميت بقلوبنا بجعلومكم وأنواركم وأسراركم وبجكرماتكم الله يزيدنا العلوم بالعلم الشريعة والحقيقة والمعارف والأنوار والأسرار وبسركم وبسر سورة الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al fudala wal kurama ma'asyiral habaib wabi jamil asatid jamaah majlis rahimakumullah. Kembali kita tabarukan dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab beliau Minhajus Sawi halaman 503. Sayyidina Imamul Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pernah ditanya orang tentang surga dan tingkatannya. Maka beliau radhiyallahu an menjawab, adapun surga maka yang terlihat di Al-Quran menunjukkan bahwa letaknya di langit dan bertingkat-tingkat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya surga terdiri dari 100 tingkatan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tingkatan surga sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Banyak tuh, 7.777, yaitu lebih banyak dari 6.000 ayat. Sedangkan surga-surga itu adalah 8. Di dalam setiap surga terdapat banyak surga, dan surga Firdaus adalah yang tertinggi. Adapun atap surga Firdaus adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan penghuninya adalah para nabi, para rasul, dan para hamba Allah taala yang solih. Mudahan kita dimasukkan oleh Allah bersama orang nang solih dan nang beriman serta Islam. Tingkatan mereka di dalamnya sesuai dengan iman dan amal mereka. Di antara mereka ada yang mencapai tingkatan tinggi dan ada yang lebih tinggi. Ada pula yang atas dan lebih atas. Tidak ada di dalamnya yang rendah atau hina, sama sekali tidak ada. Dinukil dari surat-surat beliau. Beliau juga berkata, surga bukanlah satu tingkatan saja, tetapi terdiri dari banyak tingkatan yang berjenis-jenis sesuai dengan amal penghuninya. Jadi sesuai dengan amal kita. Bila amalnya banyak lawan terhubung Rasulullah, berarti bersama Rasulullah di mana aja kita tahu itu. Seperti halnya neraka terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan kelakuan dosanya. Di antara mereka ada yang berbuat dosa dengan kekafiran, sebagian dengan kemunafikan, dan sebagian dengan perbuatan maksiat. Tingkatan-tingkatan itu naik ke atas dari mulai masuk surga, bertingkat ke atas hingga yang tertinggi, yaitu Firdaus, disebut dengan Jannatul Firdaus. Begitu juga tingkatan ke bawah
dari mulai masuk neraka bertingkat ke bawah hingga terendah, yaitu neraka hawiyah. Nggih. Mudahan nang hadir malam ini kadadana masuk nerakanya. Nggih. Kenapa? Karena lawan Rasulullah. Jadi kalau dia masuk nerakanya nang lawan Rasulullah. Itu aja sudah kuncinya. Disebutkan dalam kitab yang menghimpun surat-surat Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Zain bin Sumit. Ini pengarang kitab ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita melalui beliaunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika mereka mengetahui. Jadi artinya akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Dunia ini hanya sementara. Karena kun fid dunya au abirus sabil, hiduplah kau di dunia seperti orang menyeberang jalan. Berarti kan kada lawas gitu loh. Nggih. Tapi nang berumur 105 tahun lawas dua rasanya gitu. Nggih. Yang dimaksud dengan sebenarnya kehidupan dalam ayat ini adalah kehidupan yang kekal dan terus menerus, tidak ada kepunahan dan penghabisan. Jadi artinya di surga itu sudah ada lagi sudah pokoknya sepanjangan. Dah. Firman Allah Subhanahu wa taala, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tidak henti-hentinya, sedangkan naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Orang yang beribadat, kadang juga berbuat maksiat. Ditimbang mana banyaknya, banyak kebaikannya apa banyak kejelekannya. Bila banyak kebaikannya, mudahan diampuni kejelekannya. Nah, bila kejelekannya diampuni, maka masuk surga, kada ke neraka. Tapi bila 50-50, 50%, maka kada ada sempat diampuni, maka diajab dulu nang 50%-nya. Setelah selesai dari 50% baru dimasukkan ke surga. Artinya ke neraka dulu gitu, transit. Mana aja. Tapi mudahan kita kada transit. Itu kan ada kada hendak transit kita mau neraka tuh. Tapi mun ulun dibawa dimasukkan Tuhan ke neraka bersama Rasulullah, ulun ACC aja ulun. Kada ada takutannya ulun. Akul aja ulun do. Ridho aja. Nggih. Asal lawan Rasulullah. Itu aja. Artinya bila masuk neraka lawan Rasulullah kada panas itu aja, kada merasa diajab. Nah, karena masuknya dengan rahmat Allah. Nah itu aja. Paling kontroli mana julun jamaah ulun dulu nang dimasukkan ke neraka ni mana nih? Dilihat ya gitu loh. Mudah-mudahan jangan ada jemaah kita kada. Karena jemaah kita dihantarkan lawan Rasulullah, ingatannya, hatinya dan amaliyahnya. Dah. Jika ditetapkan misalnya bahwa aras sampai ke tanah lapang dipenuhi dengan biji sawi dan ditetapkan seekor burung mengambil sebuah biji sawi setiap 1 juta tahun sekali,
Maka setelah habis semua biji sawi itu, waktu akhirat tidak berkurang walaupun sebiji sawi pun. Nah kayak gitu karena di akhirat tuh penduduk surga berada dalam kenikmatan abadi dan penduduk neraka dalam azab selama-lamanya. Siapa pun nang diajab selama-lamanya, nang di hatinya kadada Rasulullah boy. Itu aja dah. Nang diingatannya sama sekali kadada Rasulullah, di hatinya kadada ingat Rasulullah. Nah itu salawasan tuh pian di dalam neraka. Itu nang ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nang aba itu nang orang kadada sama sekali ingatannya hatinya lawan Rasulullah itu aba. Bilanya aba kekal di neraka. Nah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridha dan surgamu dan kami berlindung dari murka dan api nerakamu. Udah ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah bersama Rasulullah. Itu aja dah. Amun pian kada bersama Rasulullah, bersama nang ini aja nah. Ini bersama nang ini aja nah. Selamat aja tuh pian bersama nang ini. Paham aja dah pian. Nyapa ada gambarnya jadi dulu lihat kan pian. Ya kan? Karena apa? Karena si dini lawan Rasulullah, no selesai pian. Nah, itu aja dulu. Tinggi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihudrarikum ya ruh al-alim wa alamah Sayyid Yusuf bin Ismail an-Nabhani fi qulubina bija ulumikum wa anwarikum wa asrarikum bija karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwal wal asrar wa bisirikum wa bisiri suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Tabarukan kitab Wasailul Wusul ila Sami'il Rasul halaman 287 yang bawa kitabnya. Al-faslu tsani fi ba'di adhkari au ad'iyatin kana yaquluha sallallahu alaihi wasallam fi awqatin mahsusah. Ini sebagian menceritakan bahwa dikir-dikir dan doa-doa Rasulullah nang sidin ucapkan, nang sidin baca fi awqatin mahsusah dalam waktu yang khusus. Nah, gitu. Ingat aja pian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija sa'alallah ta'ala. Aman Rasulullah ni meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah itu artinya apa, Bu? Doa berarti. Ya kah? Kalau kita meminta kepada Allah berarti doa. Dah. Ja'ala batina kaffaihi ilaihi, maka Rasulullah menjadikan batina kaffaihi, ini batin dua telapak tangan ni nah ibu, ini bilanya nang kain ini nang apa nih bu? Nya dua bu ay, kain ini bisa, dari dua nang kain ini bala tu artinya, menurut orang Banjar tolak bala, ya kah kayak gini, bilanya kayak gini, minta duit. Lah paham baik pian. Artinya bilanya nang kayak ini, nya dua, bilang kayak gini bisa, nang kayak gini bisa. Dah. Ini bilanya nang kayak gini berarti anu bu ay, tertudung. Mana tertudung? Tertudung iwak kalau takutan dimakan kucing. Bilanya nang kayak gini terbuka siap dimakan. Artinya dah. Artinya seperti itu. Wa idasta'adza ja'ala zahiruhuma ilaihi. Amunnya Rasulullah tu ista'adza meminta perlindungan kepada Allah, maka maka dohirnya kena bu, dohir itu artinya nih telapak tangannya kayak gini nah bu, nih paham pian?
bahwa di telapak tangan ini, nih zahirnya kayak gini Bu, nih telapak tangan ini ya Bu, dua telapak tangan itu ini asrar Rasulullah boy. Ambian, makanya kayaknya pas tapi ulun salah juga mengisahkan gini, habis pian kena bersalaman bolak-balik mati kita. Ada pulang ke kanak-kanak aku 2-3 kali gitu balik umai. Karena asrar Rasulullah itu ada di telapak tangan ini Bu. Ya kah? Maka itulah rahasia orang bersalaman. Nah, paham aja pian. Jadi kalau pian di atas ini rahasia Allah, di bawah ini rahasia Rasulullah. Jadi tapi ada juga pokoknya saya cium aja dah, sudah. Ada tahu kisahnya. Kenapa aja? Kayak topang sudah. Iya, kada tahu kisahnya. Jadi ceritanya ini rahasia Allah di atasnya, yang di bawahnya ini adalah rahasia Rasulullah. Berarti bila pian mencium di atas ingat dengan Allah, bila mencium di bawahnya ingat dengan Rasulullah. Nah, kayak gitu loh, itulah gunanya. Bilanya sudah kayak gitu, ya sudah. Ya. Pasti pian akan mendapatkan kena pemberian Allah. Nggih. Iman nang tercium di atas nengin nang di bawah nih bau tahi kucing kah? Karena kiainya besokan pagi-pagi ya ngerebus. Tapi sekarang ada lagi lain kompor sekarang. Kalau dulu atang. Ya kalau lebih atang ke kayu. Dah. Cuma yang itu ingat pian bahwa di atas ini ada rahasia Allah, di bawah telapak tangan itu ada rahasia Rasulullah. Nggih. Tapi pian bersalaman lawan almarhum guru Saman mulia. Hop atas belah ke bawah. Dia sidin. Tarik sidin dah mau kecuali di ada yang mengarasi. Oh. Kenapa? Tupang sidin tuh. Nah. Itu guru Saman lebih. Tapi yang guru sekumpul, masya Allah, ulun melihat sudah miringi abah ulun, siapa aja yang dibawa ke situ, baik bibinian dulu dibawa, bersalaman sidin, nang ay sidin ya. Nah, tuh sekumpul loh. Okay. Dan ulun guru sekumpul juga mengesahi nang rahasia-rahasia itu na Bu. Dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asabathu siddatan, aman Rasulullah itu namui sesuatu nang siddatan tu nang membuat apa kata ya, satu cobaan yang berat, agak berat. Pada'a, maka Rasulullah berdoa, ya, meminta kepada Allah, ya. Rupa ayadaihi, maka Rasulullah mengangkat tangan sidin hatta yura badadu ibtaihi, sampai kelihatan ketiaknya Bu. Jadi artinya mengangkatnya tinggi, berarti mengangkat tangannya tinggi kan gitu. Dia bila kada berduit benar tinggi itu mengangkat tangan. Bilanya pindah berduit benar mengangkat tangannya dianak di atas paha aja. Ini kelakuan kita. Tapi pian ingat, bila berdoa mengangkat tangan, apa di hati pian? Ulun ni mengikuti Rasulullah. Ya, di hati kita, ya Allah, ulun mengikuti Rasulullah, berdoa meminta kepadamu dengan mengangkat dua tangan. Jadi ketika pian mengangkat dua tangan ini munajat kepada Allah, ulun mengikuti Rasulullah. Itu Bu, gitu dah. Bilanya kayak gitu, inya bilanya takai Tuhan Rasulullah tuh Allah itu supan kada memberi, gitu loh bahasanya. Ini supan, Allah tidak mengabulkan doanya. Tuh. Itu rahasianya orang berdoa mengangkat tangan. Tapi kita ini wayah-wayah mengangkat tangan, wayah-wayah ingat, wayah-wayah kada. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Makanya orang solih mengupayakan mengangkat tangan itu tidak pernah lupa bahwa
malahan diberi Tuhan pana pi Rasulillah nang seolah-olah nang mengangkat tangan itu Rasulullah. Itu bahaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a. Rasulullah ketika mengangkat dua tangannya ketika berdoa, lam yakhuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Tidak melepaskan itu kecuali setelahnya menyapukan ke mukanya. Jadi dua tangan sapukan ke mukanya. Kalau Guru Seman Mulia ini na Bu. Pian dianukan sidin ke seluruh badan sidin. Kenapa? Karena nang di dalam itu mengandung asrar Rasulullah boy. Yalah, bila nang ini andong Rasulullah bila kayak gini boy, maka ini badan yang disapukan itu tidak dimakan oleh api neraka. Itu rahasianya. Jadi pian ingatin itu. Dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan pada'alahu. Amun Rasulullah itu mendoakan seseorang. Nah, makanya pian, ya Rasulullah da'ani. Ya Rasulullah doakan ulun. Ya Rasulullah doakan saya. Begitu. Minta doakan dengan Rasulullah kepada Allah. Makanya pian ketika asrakal ulun pasti ya Rasulullah da'ana kama da'aita Anas ibnu Malik. Ya Rasulullah doakan kami ini seperti pian mendoakan Anas ibnu Malik. Ya Rasulullah da'ana kama da'aita Aba Hurairah wa ummahu. Doakan ya Rasulullah kami seperti engkau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Tuh. Kalau pian dengari kalau bila asrakal leti ulun kayak gitu. Kada berdoa agasan ulun seorang mendoakan nang kita semuanya. Jadi nang hadir umpat didoakan. Nang kada hadir, nah kada tahu ulun. Tapi nang umpat live streaming kan sama lawan hadir tuh. Nah, nang guring, nah kada tahu umpat doanya. Ya gitu. Jadi untung nang mana Bu? Untung nang datang dua Bu ay pada nang kada datang gitu. Sekalipun inya berdiam di hujung Sungai Raden situ nah. Hanya kada datang jadi tuh umpat doa. Tapi mun live streaming umpat dua tuh. Nggih, betul. Dah. Tapi mun nang di warung aja Bang. Tapi mendengar mic-nya nya umpat dua tuh. Karena juga doanya tuh dapat. Nggih. Cuma kira-kira nang duduk sini di baris 10, nang di ujung sana tuh mungkin 2, 3 gitu loh. Mungkin, tapi kita tahu juga jangan-jangan nang di warung tuh banyak pada nang duduk nih, orang kadang ngerti ulun tuh, itu urusannya Allah. Tapi tergantung batin kita. Itu aja. Dah. Wa kana sallallahu idza dzakara hadan pada'alahu bada'a bi nafsihi. Nah, jadi Rasulullah berdoa di din dan orang lain. Dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a li rajulin. Kalau Rasulullah mendoakan seseorang laki-laki asabathu da'wah, maka mereka mendapatkan doa dari Rasulullah. Tapi kenapa ada ali rajulin lah? Nang laki-laki kalau rajulin nih berarti bini-bini nah kada tahu lon tuh dapat doanya apa kada ini Bu ya kalau nya nakirah itu bisa laki-laki bisa bini-bini nggih kayak gitu. Jadi pian kada usah pina kenapa laki-laki jadi doakan Rasulullah bibinian kada nggih ini sifatnya nakirah. Bilanya nakirah berarti ada termasuk laki-laki dan perempuan di dalamnya. Al-sabat da'awah, maka dia mendapatkan doa dari Rasulullah. Wa waladahu, anaknya, wa walada waladihi, dan anak daripada anaknya, cucunya dan seterusnya. Nah, begitu aja dah pian. Cuma ingatin pian, bila berdoa mengangkat tangan, ingatin bahwa nih ulun mau umpati Rasulullah. Nah, kayak gitu dah.
Tabarokan lagi kita dengan kitab yang sebijinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihadururikum ya ru al-alim wa alamah. Saya Alamah Mahmud Hasil bin Kiai Muhammad Hasil bi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi jahi karamatikum Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bi sirikum wa bi siri suratul Fatihah. Kitab Seruntang-Seruntung halaman 209 di tengah. Okay. Nang kemarin bahwa kembali ruh sampai ke hadrat diri Tuhan yang suci diterima dengan rahmat dan ridhonya. Nang orang nih melihati dirinya, ruhnya itu dari nurnya Rasulullah, maka itu kena akan dikembalikan oleh Allah ruh dan kita ini kepada Allah dan diterima oleh Allah dengan rahmat dan ridhonya. Dah. Karena quddimat fi'il madi berarti diri yang dahulu, yakni diri kita yang dijadikan oleh Allah asalnya dari nur Nabi kita atau disebut dengan nur Muhammad, nur Nabi kita. Satu, musyahadah Nur Muhammad itu mesra sekalian jasmani dan rohani sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi pian melihat, oh hakikat rohku dan hakikat jasadku ini dari nurnya Rasulullah. Jadi keduanya itu mesra. Artinya roh dan jasad dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Itu aja yang pian lihati. Dah. Yang kedua, pana dan istighraq pada nur Nabi kita Muhammad SAW bipana il kamil, dengan pana yang sempurna. Wabil istighraqil kamili, dan dengan istighraq yang sempurna disebut tenggelam dalam hadratun nabawiyah atau dalam martabat wahdah. Ada kalau kita dulu bulan puasa membicarakan tentang martabat 7. Paham aja sudah pian dok. Artinya bilanya pian melihat itu hakikat roh jasadku dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah, maka pian berada dalam hadratun nabawiyah. Nangarannya su'urul qalbi. Al hadratu su'urul qalbi. Hadrat itu perasaan hati kita. Bila perasaan hati kita itu hakikat roh dan jasad dalam nur Nabi kita, berarti pian berada di hadratun nabawiyah ngarannya. Ya, di hadrat Rasulullah. Nah, sehari pian kalau tahulun tergantung kita. Mungkin pian 2 menit ada di hadrat Rasulullah, habis itu keluar. Kena pulang 5 menit ada di hadrat Rasulullah. Dalaman sehari, nah orang yang diberikan Tuhan karunia sepanjang 24 jam tidak pernah keluar dari hadratul nabawiyah. Yang model Guru Zaini, Datuk Kalampayan, Habib Abu Bakar Gersik, Habib Soleh Tanggul. Kalau kenapian ada membaca tulisan-tulisan, ini muncul kadang-kadang biografi, itu banyak juga orang menulis ulun tuh nang lebihan. Lebihan, madahkan ditulisnya bahwa ulun pernah belajar dengan Habib Abu Bakar Gersik, jadi tulisannya itu sebujurnya kada pernah boy ulun, kada pernah nang menulis tuh berlebihan, karena jadi fitnah. Kada pernah ulun belajar Abu Bakar Gersik, cuma kalau ziarah hadir Haul Sidin rancak itu benar. Ada yang mengatakan bahwa ulun pernah belajar Habib Soleh Tanggul, ulun aja lahir Habib Tanggulnya meninggal. Kayak apa tuh kisahnya itu. Jadi kalau pian baca nang itu nang menulis nang lebihan, terlalu lebihan. Jadi mun pian baca nang itu dikira kena ulun nang menulis tuh nang salah.
Makanya ulun sambat aja supaya pian tahu. Kalau kan ada baca. Atau dengan Tuhan wahdah. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah dengan menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kamu amalkan. Pada ayat tersebut tadi ada 3 jalan. Pertama, jalan memandang hakikat diri. Satu Bu, yaitu jalan memandang sebenar-benar diri adalah diri dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan bertakwa zahir dan batin, beramal ibadah dan mengingat Allah. Beribadah mengingat Allah. Bu, setelah melihat kita, oh hakikat roh dan jasadku ini nur Nabi kita, nang inilah nang beribadah kepada Allah. Nah sudah, zatnya Allah melakukannya. Nah itu sudah. Nang ketiga, Allah nanti akan memperlihatkan di akhirat, Allah memperlihatkan di akhir hayat ketika hendak meninggal dunia, kedudukan dan tempat di alam akhirat dengan selamat. Karena pian sebelum meninggal dunia dilihatkan pian wadah pian di surga. Nah, dilihatkan tempat pian la yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah. Sebelum dicabut roh dari jasad dilihatkan oleh Allah tempat kita kena di surga. Dilihatkan oleh Allah dah. Lalu meninggalnya senyum. Nah, kenapa senyum? Dilihatkan oleh Allah di surga. Nah, gitu. Nggih. Dari perkataan Syekh Muhammad Saman Al-Madani rahimahullah, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Satu, pian nih hendak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Apanya? Satu, dengan ilmu hakikat. Bu, ilmu hakikat. Nampian melihat hakikatul khuda jasadku tuh ngarannya ilmu hakikat itu Bu. Yang kedua dengan amal hakikat. Udah Satu dengan ilmu hakikat, yang kedua dengan amal hakikat. Ini diucapkan oleh Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kalau kita hendak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan di sisi Rasulullah. Dua aja. Satu ilmu hakikat, dua amal hakikat. Amal dohir, itu aja sudah pian, pahamannya sudah. Tapi jangan dipadahkan dengan ini amal itu, sekalinya amal dohirnya kada digawinya lagi, enggak dikerjakannya lagi. Wah itu keliru memahamnya. Ini yang bisa ambil sembayang ini. Ujar pangja itu kitabnya dibaca kayak gitu. Nang hantuk selamat tuh ilmu hakikat dan amal hakikat. Sekalinya sembahyang. Pelai-pelai aja sembahyang. Ada juga orang madahi sembahyang tuh kada usah dikarasi. Pujur ya orang Banjar sembahyang kada dikarasi. Mun dikarasi kada kawa rokok. Ya kan Bu? Jadi dipaham-pahami pendiri orang Banjar nih. Kada kawa dikarasi aja. Bujur ya mana kawa orang sembahyang dikarasi. Mesti dilamahi rokok, sujud, tidur. Iya, kalau pang kita pada wikum ini mun sembahyang kada dikarasi berarti kalau sembahyang lah impian juga lang salah memaham. Kayak gitu. Sudah Bu ya, satu tadi ingin mendapatkan itu, satu ilmu hakikat, yang kedua amalnya amal hakikat. Ilmu hakikat sudah tahu pian. Melihat hakikat roh, hakikat jasad, itu amal hakikat ngarannya. Mengamalkannya tadi bahwa nih hasil roh dan jasadku inilah nang berzikir, bertasbih,
beristighfar, baca sholawat, ya kan? Nah itu ngarannya amal hakikat. Zat Allah melakukannya. Selesai bu, sudah bu. Amalkan aja itu sudah. Pertama ilmu hakikat, ilmu membicarakan masalah sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani dan rohani? Sebenar-benar diri jasmani dan rohani pada hakikatnya adalah nur Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua amal hakikat. Apa amal hakikat? Amal hubungan diri jasmani dan rohani dengan nama Tuhan Nur, dan hubungan diri jasmani dan rohani dengan nama Nabi Muhammad. Jadi nang beristighfar siapa? Nur Nabi kita Muhammad. Nang baca tasbih nur Nabi kita Muhammad. Nang apa lagi? Nang sembahyang nur Nabi kita Muhammad. Nang puasa nur Nabi kita Muhammad. Tapi tidak diucapkan dengan lidah, tetapi dengan mata hati kita. Siapa pun yang bisa melakukan itu? Zat Allah. Sudah jadi dua itu aja. Makanya di situnya Allah, situnya Muhammad sebelah, yang tidak terpisah. Kayak gitu. Ini terpisah aja. Kenapa situ? Lawan ini jauh jalan letaknya. Pian melihatnya tak salah. Iya kan? Nih dua mata ini bu, kenapa ada kiri ada kanan? Itu ada rahasianya bu. Ada dua. Nih. Bila berkacamata, 4 matanya. Sebujurnya, kenapa jadi berkacamata? Untuk mempertajam penglihatan. Itu bu ay. Ini pian lihat cerita Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani itu bu, dibukakan Tuhan kasab. Menggih kasab. Ini kalau melihat orang ini, masya Allah tahu sih den. Ada yang kayak kepala anjing, ada yang kayak kepala babi. Enggih, ada yang ada tahu lagi lah, pokoknya macam-macam. Ada yang amun melihat itu sidinnya hampir terlihatlah aib-aib hamba Allah nih. Maka mulai itulah sidin mengisap sisah orang Arab. Tahu sisah bu? Nang kayak orang nang asapnya tuh. Asapnya jabul kita, asapnya banyak mudisap. Lalu sidin dengan berkacamata hitam, kacamata hilang, itu supaya mengurangi melihat nang keaiban-aiban hamba Allah nang diperlihatkan kepada sidin. Nggih, nang begitu. Ada ulun nih kan bapak kada berkacamata, kan ulun kada dilihatkan itu, jadi ulun tahan aja tuh. Nggih, bilanya ulun mau berkacamata hilang malam hari tuh hati-hati tuh pian tuh. Pas kena ulun sekali-sekali baca malam kacamata hilang. Nah, jawabannya payah ini kita nih. Tuh abah tuh bisa karena sekali-sekali ulun coba kacamata hilang itu ulun. Nah, ini Syekh Yasin Al-Padani. Hangga gitu pian, subhanallah, diberikan oleh Allah karunia. Dah. Ya tadi sudah ilmu hakikat yang itu tadi Nabi Muhammad. Kesimpulannya jalan nur Nabi kita Muhammad amalkan sampai akhir hayat jika ingin mati dalam keadaan mukmin kamil atau mukmin yang sempurna. Nah itu udah kuncinya. Tapi jangan limbah dapat ini pian, tamat aku belajar sudah aja, itu petikaman kalau salah gigi sudah belajar ya bu, tamat aja. Kada ada tamatnya ngaji bu, iya kan? Nah, udah nih Habib nih kesiannya mulai di sambutan, setiap malam Jumahan jauhnya hadir aja sidin, nang dihigat tongkat kada hadir, biasa ya. Ya itulah sudah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya ruh al-alim wa alamah. Nggih. Sayyusuf bin Ismail nabhani fi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asalikum bi karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar. Wa bisirikum wa bisiri suratul Fatihah. Wabillahi ya
Alhamdulillah, amin. Tabarukan kitab Abu Ayy dengan kitab Al-Anwarul Muhammadiyah minal mawahibil laduniyah. Kitab ngarannya artinya itu kitab nurnya Rasulullah nang bisa mendapatkan ilmu laduni. Nah, nih kitabnya ini. Udah. Karang nang mengarang juga Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani nggih. Dah. Amun pian anak menukar kitabnya nih, nak kayak gini kitabnya nah. Kitabnya nggih. Tapi nya Arabnya nih Arab Pandupang nih, Arab kade bejanggut. Arab gundul. Nggih. Makanya julun baca Arab gundul nih paling gampang. Nggih anak mana ke barisnya pian ada masalah, ke atas ke bawah ke. Nya kada baris. Paling nang tahu tak salah baca guru mulis sebenarnya pian nang baca nya salah aku nggih nya nang tahu nahu sorob tahu yang salah barisnya tapi kada apa-apa juga pang salah baris tu nggih nyamunnya salah juga bujurakan barisnya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan ulun ya dalam halaman 12 nggih halaman 12. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala, ini sanadnya dari Ibnu Abbas. Nggih. An Ibni Abbas ini sepupu Rasulullah boy. Nggih, kalau Ibnul Abbas Abbas ini marina Rasulullah. Ibnul Abbas sepupu Rasulullah. Makam Sidin berada di kota Thaif. Thaif anu di antara Makkah menuju Thaif. Thaif itu adalah tempatnya gunung-gunung dan di sana Bu Ai sepanjangan tidak kena musim panas, musim dingin aja. Oke. Makanya orang Arab dalam musim panas itu naik ke Thaif untuk berlibur karena di sana dingin wilayahnya. Di sanalah yang terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran. Nggih. Amun di sini pian hendak mendapatkan buah-buahan dan sayuran, naiklah ke Gunung Rahmat. Tapi kena wah ini nang ada lombok, pepaya, nggih, kena lengkap tuh. Nggih. Nah, kalau di sana memang wilayahnya wilayah dingin boy, di Thaif. Nggih. Kalau musim dingin pian nih di Madinah ulun cek tadi ada nang video call tadi sore ini Madinah sudah mulai dingin. Nggih. Di Desember kena lebih dingin. Nggih. Di Mekah lagi kayak ini, kayak kita kada panas. Sedang kayak gini. Hari ini. Nggih. Jadi menuju musim dingin. Di Turki lebih dingin. Nggih. Turki lebih dingin. Tuh. Apa ujar Ibnu Abbas tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nggih. Pian kena bila Rasulullah bersabda, ujar pian di hati sodaqta Rasulullah. Nggih, bujur je pian. Gitu aja deh. Paham ke pian hadisnya enggak kah? Mengerti ke hadisnya tidak kah? Hafal ke hadisnya tidak kah? Bilanya Rasulullah bahasa kita aja benar pian ya Rasulullah. Kalau orang Banjar bujur pian ya Rasulullah. Amun Bugis apa ya? Kalau Bugis apa bujur itu apa ya? Nah, kalau paham kan mencontohkan kan bisa. Oh, iya. Nah, artinya kayak itu aja pian. Bilanya yang Rasulullah itu benar di pian Rasulullah dah. Tugas kita lawan Rasulullah itu satu amanah beriman, yang kedua saddaq wa saddaqna membenarkan. Itu aja sudah pian. Bila dua-dua itu dah tuh tadi selamatlah kita. Dah. Apalagi innallaha khalaqal khalqa, bahwasanya Allah menciptakan makhluk, ujar Rasulullah.
faja'alani, maka Allah menciptakan aku ini, kata Rasulullah, fi khairi firqatihim, nang terbaik di antara nang lain-lain. Ya, yang terbaik daripada golongan-golongan lain, yang paling baik. Siapa yang paling baik, Bu? Rasulullah. Yang paling gagah siapa, Bu? Rasulullah. Yang paling bunga siapa, Bu? Rasulullah. Yang paling baik suara siapa, Bu? Rasulullah. Yang paling baik ilmu siapa, Bu? Rasulullah. Yang paling pemurah siapa, Bu? Rasulullah. Nah, paham aja sudah itu biar. Kalau di titik itu semuanya disebutkan satu persatu, tidak ada, karena Rasulullah faja'alani fi khairi firqatihim wa khairil fariqaini summa takhayyarul qabila faja'alani fi khairi buyutihim. Allah pulang menjadikan aku ini, ujar Rasulullah, yang terbaik di antara rumah-rumah mereka, kelompok-kelompok mereka, kabilah mereka, jadikan Ta'ana khairuhum nafsan, aku ini adalah yang terbaik dijadikan oleh Allah. Hinggi amun pian bapada harap pada Rasulullah banget apanya, Bu? Banget salahnya. Mana ada yang terbaik pada Rasulullah? Tidak ada. Yang paling alim Rasulullah, karena diberikan Tuhan ilmu semuanya Rasulullah. Dah. Wa khairuhum baitan, dan dia sendiri yang paling baik aku semuanya tuh, ai khairuhum ruhan, ruh yang terbaik adalah aku. Kalau ada ruh yang terbaik selain ruh Nabi kita, bila kita nempel dengan ruh Rasulullah pasti baik. Itu kan pasti baik. Bu, orang hendak umpat mencangkok jambu apa jambu? Hah? Jambu apa? Jambu citra. Wah, ngalihnya menyambat. Susahnya aku nyebutkan. Bisa kada ingat, Bu? Carilah pian mencangkok jambu citra yang lebat buahnya, manis buahnya. Jangan mencangkok yang masam, ya kan? Oh, jangan. Cangkoklah yang manis. Kemana pian menempelkan roh pian? Bila pian tempelkan roh pian kepada rohnya Abu Jahal, selamat. Selamat apa, Bu? Selamat masuk neraka. Hinggi bila pian tempelkan ruh pian dengan Rasulullah, pasti selamat pian. Kemana? Ke surga. Itulah, tergantung pian aja nempelkan ruh pian itu kemana. Oleh karena itu lu selalu berdoa, ya Allah, Allahumma alhiq arwahana biruhi nabiyil karim. Ya Allah, hubungkan ruh kami ini, tempelkan ruh kami ini kepada ruh kekasihmu Rasulullah. Pian lang berdoa kepada Allah, Allahumma alhiq ruhi biruhi nabiyil karim. Kalau ulun Allahumma alhiq arwahana biruhi nabiyil karim, karena ulun bentuk jamak membawai semuanya. Amun pian, ya Allah, hubungkan ruhku ini lawan ruh kekasihmu Rasulullah. Lancaki pian meminta kepada Allah. Dan sudah pian meminta kepada Allah. Bahasa apa? Ya bahasa kita lah. Repot-repot bahasa Arab. Ya boleh aja bahasa kita. Bahasa Kalua juga bagus, karena Rasulullah tuh paham aja orang Kalua tuh bahasa Kalua. Kalau pian, ya Rasulullah, ya Allah, hubungkan ruhkuna dengan roh kekasihmu Rasulullah. Ujar Allah, ya aku hubungkan ikam. Setelah terhubung ya Rasulullah, oh tahu ya aku ikam ini orang Kalua. Aku tahu, ada tuh nenekmu nang bisa mulah buaya. Bisa bikin buaya tahu. Mana kada tahu? Tahu Rasulullah. Dah.
Begitu, ya Allah hubungkan roh ulun ni nah dengan roh Qasim Rasulullah. Terhubung ujar Rasulullah, iya tahu wai aku ikam Haji Udin ikam tu anaknya Guru Marzuki, tahu wai aku anak Guru Marzuki, aku tahu wai Guru Marzuki itu anaknya Muhammad Nuh, Muhammad Nuh tu anaknya Muhammad Tamin, Muhammad Tamin tu betul anaknya Qodi Abu Naim, Abu Naim tu anaknya Datuk Kalampayan, tahu wai aku ujar Rasulullah. Nah tahu merentet dia ya kan, kayak gitu tuh kisahnya tuh pasti tahu lah Rasulullah, mana kada tahu enggak. Oh tahu ya aku ikam itu Haji Udin ikam tuh orang mana, Sungai Raden enggak, lahirnya di mana, Sungai Raden, lain Sungai Raden, Sai Raden. Itu di KTP ulun tuh Sai Raden, apalagi di ijazah SD ulun Sai Raden. Enggi sekalinya ijazah S2 ulun salah tulis. Enggi apa salah tulis? Nah kenapa di Jawa tuh Seragen, aduh payah mau kada mau pas ada surat keterangan perbaikan penjelasan pian itu ijazah S2 ulun tuh Seragen, padahal saya Raden, rupanya salah rupanya. Kenapa Pak kata tulis Seragen? Bah julun ini sedang ini nih. Ada orang bertakun, Saraden itu di mana aja? Di ujung Amerika situlah. Raden. Iya, itu. Tapi orang Saraden, Sungai Raden nih kada kawa di Bebunguli. Raden nih, iya, Sungai Raden nih keturunan yang hebat-hebat ini. Orang tua bahagia. Daerah-daerah kita ini daerah yang banyak walinya. Di Pondok Ulu ini banyak wali, jangan gampang-gampang pian. Wali apa? Wali santri. Jangan-jangan ada juga wali bujurannya gitu loh, ini nang ngalih ini nang mastor nang kada ketahuan gitu. Doa aja kita apalagi nih nang Rasulullah sudah tadi kada ada lagi yang terbaik akunnya adalah nang terbaik ai khairuhum ruhan, di antara mereka ruhku adalah yang terbaik, wa dzata khairuhum aslan, dan mereka pun semuanya nang baik juga asalnya. Kenapa? Karena asal dari ruh kita dijadikan nurnya Rasulullah pasti baik. Amunnya kada, kalau ruh kita menjadi tidak baik itu karena perjalanannya kita tidak memelihara itu dengan baik. Ya Bu, kalau kita memeliharanya itu dengan baik pasti itu ke ujungnya pasti baik. Kalau tidak baik berarti kita yang salah memelihara ruh yang dijadikan oleh Allah yang sudah memang baik. Ini ujian Nabi apa? Wa dzata wa khairuhum aslan, semuanya itu sebujurnya asalnya semuanya itu udah baik. Cuma karena ya memeliharanya mungkin salah atau memeliharanya kada bagus, kurang baik, sehingga itu bisa berubah menjadi tidak baik. Cuma kalau pian menanam awalnya itu jambu titra manis, setelah 2 tahun berubah masam, itu ulun kada paham. Ya kah? Ulun kada paham. Lain cerita nang datang Rasulullah memberi segenggam anggur yang Rasulullah menghargai karena memberi ini, lalu Rasulullah memakannya menghabisi sendirian. Nang kiri kanannya melihat, wah kenapa Rasulullah menghabiskan makan seorang sendirian, padahal aku pingin juga nang dari tangan Rasulullah tuh makan. Rasulullah dihabiskan. Habis itu bertanya, ya Rasulullah kok pian makan sendirian, kenapa kada dicepetkan ke sebelah ini? Ujar Rasulullah, kenapa jadi makan sendirian? Karena anggurnya masam. Kalau aku berikan kepada ikan, pasti ikan ini mau hamune kena
bulu pemasam nang memberi itu kasihan malunya, iya supannya, supaya jangan sopan aku mau makan nang masam tuh perlu kayak manis gitu loh. Nah makanya dulu, nah itu Nabi menghargai nang memberi supaya inya jangan tersinggung. Nah makanya sekalinya masam. Nah dah jadi mun ulun kena ada nang ulun makam kadang bari pian tuh paham pian kenapa kada bari masam. Itu dah apa jadi Nabi tadi. Wa an Amr bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam innallaha ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam, maka Allah menjadikan itu memilih makhluknya dari dzurriyyat Nabiullah Adam, summakhtara bani Adam fakhtara minhumul araba, dan dijadikan Tuhan dari bangsa Arab, summakhtarani minal arabi, maka Allah memilihku dari golongan Arab. Nabi Arab. Jadi Nabi itu bukan orang Kalua. Nah, iya, bukan orang Amuntai, bukan orang Tanjung, bukan orang Songaraden, bukan orang Sulawesi. Tapi kita berkeluarga dengan Rasulullah. Orang Sulawesi berkeluarga dengan Rasulullah. Kan gitu Bu. Tapi nang kada paham mengakunya, aku kada berkeluarga dengan Rasulullah. Aku kada bakula dengan Rasulullah. Aku tidak ada dzurriyyat dari Rasulullah. Itu orang nang kada paham ilmunya. Ya Bu, nang tidak mengerti ilmunya. Sedangkan ruh kita dijadikan oleh Allah dari nurnya Rasulullah. Itu lebih dekat keluarganya Bu daripada tetesan darah. Tapi kita yang mau mengakui itu. Pian seorang kalau mengakui aku kada berkula dengan Rasulullah, jadi kada berkeluarga pian dengan Rasulullah, iya kan? Itu pian. Makanya pintar-pintar aja kita. Makanya habaib kada kawa protes ulun dua berkula dengan Rasulullah. Iya para habaib. Dari mana dzurriyyatnya aja? Ini hakikat ruhku didikan Tuhan dari nur Rasulullah. Tetesan ruh ulun dari nur Rasulullah. Lebih dekat keluarganya daripada tetesan darah. Ruh Bapak Ibu. Kan ruh lebih awal dijadikan, darah itu berikut. Ya Beb ya. Badan berikut. Tapi ruh lebih awal dikelola oleh Allah. Nah, tapi jangan sombong pian. Ya kan, artinya bukan jangan sombong. Itu batin kita. Dan mudah-mudahan Rasulullah mengakui, benar ikan Baji Saifuddin, rohmu itu dijadikan dari nurku. Nah, itu harapan kita, jawaban dari Rasulullah. Ya kabu, jawaban dari harapan kita. Ujar Rasulullah, Haji Saifuddin ikan bujur umatku. Itu benar ikan tuh umatku. Nang lain tuh umatan aja. Terlalu nyabang. Tapi nang mana mau mengaku itu kayak gitu Bu ya. Tapi bagaimana Rasulullah mau mengaku umatnya kalau kita sendiri tidak mengakui bahwa Nabi itu Rasul kita. Ya Bu. Nah, sedang buai Rasulullah itu anak memadahkan Abul Hakam, Abu Jahal. Ya Allah, Abu Jahal tuh pamanku. Abu Jahal itu merinaku. Bagaimana Rasulullah mengharap Rasul Abu Jahal itu bisa? Tapi apa ucapan jawaban Allah dengan firman-Nya, lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Tidak bisa Bu. Kenapa Bu jadi? Padahal ayo Bu, kayak apa Rasulullah tuh hendak mengakui Abu Jahal tuh pamannya. Marina Bu. Kalau kita bahasa Banjar, busukah, julakkah, tangahkah, apalagi di atas itu. Nggih, tahu lagi ulun.
nya nang paling anum busuk, nang di tengah-tengah nang ke atas julak, nggih ke atasnya lagi ada tahu. Nggih. Kenapa? Karena Abu Jahalnya sendiri tidak mau mengakui Nabi sebagai rasulnya. Maka hati-hati bu kita, jangan sampai hati kita tidak ada terlintas kita tidak mengakui Nabi. Nah, itu bedanya, kita tidak mengakui Rasulullah, maka kita tidak diakui pula oleh Rasulullah. Han itu ingatin Abu Jahal. Ya, mudah-mudahan aja kita diberikan oleh Allah di hati kita lawan Rasul. Maka diulang dari Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, bujur je pian, benar apa yang kau ucapkan ya Rasulullah. Dah. Fahtarani min arabi falam azal khiyaran min khiyari min illa man ahabbal araba, kecuali orang yang mencintai bangsa Arab. Fabihayyi ahabbahum payuhibbuni ahabbahum, orang yang mahabbah kepadaku maka merekalah yang sangat aku pula mencintainya. Waman abghada, siapa nang, nah ini abghada tuh bu ay benci. Nggih, mohon bahasa kasarnya marah tuh ya benci lah. Nggih. Dongkol, iya juga tuh di dalamnya tuh bu. Bilanya maman abghada apa? Payab rudi abghadahum, maka inya pun akan dibenci pula. Nah, mudah-mudahan jangan bu. Jadi jangan sampai kita dibenci oleh Rasulullah. Jangankan dibenci bu kada diherani Rasulullah aja gin sudah masya Allah. Ya lu kita ceritakan malam Jumat lalu nang mimpi lawan Rasulullah, cekanya dikejar-kejar Rasulullahnya kada menghiraukannya, bahasa Banjarnya kada mengheraninya, sehingga dikejarnya. Setelah itu dia tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menghiraukanku sementara aku memanggil bu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Aku tidak kenal denganmu. Masa pian kada kenal? Ulunnya umatmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Di hatimu tidak pernah ada aku. Nah, jadi itu bu, yang kekhawatiran kita kalau di hati itu sama sekali tidak ada Rasulullah. Dan jangan. Tapi syukur nih kitab-kitab nang ini menghantarkan kita kepada Rasulullah. Nggih, 10 menit lagi bu tabarakun kita. Ahlan wa sahlan bihuduri ruhikum ya ruh al-alim wa alamah Syekh Ahmad bin Muhammad Ujai Balhasani fi qulubina bija ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bija karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwal asrar wa bisirikum wa bisiri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan kita nih dengan kitab Aiqadul Himam halaman 80 baris paling bawah. Wa idza taraka ilal pana'i fidzati, kalau orang itu sudah naik sampai kepada pana fidzat, kita melihat bahwa semuanya ini melakukan siapa? Zat Allah yang menghidupkan, zat Allah yang mematikan, zat Allah yang memutarbalikkan, zat Allah yang memberikan kaya, zat Allah yang memiskinkan, zat Allah pula yang menjadikannya orang solih, zat Allah juga. Nah itu artinya sampai pada pana fidzat. Wa kusifa lahu an sirri tauhidzat, maka dibukakan oleh Allah sir rahasia tauhidzat itu. Wa aradat himmatuhu an taqifa ma'a zalikal maqam nadathu hawatifu haqiqati panail pana, maka diberikan Tuhan rahasia pana au haqiqatil baqa, maka diberikan Tuhan nantinya hakikat baqo billah yang disebut baqa billah. Orang tidak akan ketemu baqa billah bu kalau kada pertama dengan panapi Rasulullah. Kada diberi Tuhan bu. Orang panapi Rasulullah dulu baru diberi oleh Allah baqa billah, karena Rasulullah lah yang diberikan Tuhan makom baqa billah.
Orang yang umpat lawan Rasulullah, orang yang ikut dengan Rasulullah, orang yang diberi Tuhan panapi Rasulullah, maka diberi Allah pula maqam baqa billah. Dah. Alladzi tatlubu amamaka, yang itu sudah ada di hadapanmu. Ada tapi dicari lagi, ada di hadapanmu atau ada pada dirimu. Dah, lihat ibu, hakikat ruhku, jasadku. Nah ini yang beribadah, jatuh Allah melakukannya. Itu terus, maka panapi Rasulullah diberikan Tuhan sehingga diberikan oleh Allah pula maqam baqa billah. Baqa billah artinya seterusnya, gitu aja Bu yang dilakukannya. Wa idza wasala ilal baqai, bilanya sampailah kepada maqam baqa, nadatu hawatipul ulumil ghaibiyah, maka diberikan Tuhan, dibukakan Tuhan masalah yang gaib. Yang gaib itu artinya yang gaib, yang kada diketahui. Wa qur rabbi zidni ilma, maka diberikan Tuhan karena zidni ilma, ditambahi ilmu. Dah, ilmu apa boleh ditambahi? Ilmu laduni. Ditambahi Tuhan ilmu laduni, karena ilmu laduni itu ilmu yang gaib. Nggih, kadang tidak lewat guru, langsung diberikan Tuhan ke dalam hatinya. Dah, itu Allah yang memberikan. Waqad qala alaihi salam, Nabi bersabda, apa ujar Nabi? La uhsi sana'an alaika, aku tidak akan bisa membagikan pujian kepadamu, anta kama asnaita ala nafsik, seperti engkau sendiri memuji dirimu. Para kawajar Nabi, itu pemberian Allah. Artinya Allah yang memberi ilmu laduni. Lewat apa Bu? Lewat Rasulullah, lewat nurnya Rasulullah. Nah itu aja Bu. Bilanya orang mau kuat dengan nurnya Rasulullah, maka insya Allah ini akan banyak diberikan oleh Allah ilmu laduni. Itu kuncinya Bu. Dah, ketika kenabian diberikan Tuhan paham, ingat Rasulullah, itu jar Guru Zaini bin Abdul Ghani, cirinya ilmu laduni. Maka ilmu laduni ini nang Bu nang orang tidak paham lagi kayak apa sudah, inilah salah satu Allah menghantarkan mereka menjadi aulia atau menjadi hambanya yang soleh. Ulun banyak orang memadahi ketinggian itu kitab yang dibacakan. Banyak yang memadahi kitab itu ketinggian. Itu ilmunya adalah ilmunya wali-wali, amalnya wali-wali. Kita ini bukan wali. Ketinggian dia Bu. Tinggi. Ada paham lagi ulun sudah. Ulun kan nang bungol, sidin kan nang bungol. Ada paham ulun. Tapi mun kita hakikatnya semua, kita ini semuanya bungol. Semuanya bodoh. Nang dialimkan Tuhan Rasulullah, makanya bergandenglah kita kepada orang nang alim, bergandenglah kita kepada orang nang pintar. Jangan jadi bungol salawasan. Tapi mun pian anak jadi bungol salawasan, sesara pian iya, iya kah? Bungol salawasan susah. Ini orang bungol tuh ya dibungoli orang salawasan. Kenapa juga inya hakunnya dibungol selesai ya. Makanya semakin kita menuntut ilmu, semakin bertambah bungol kita Bu. Bukan bertambah pintar Bu. Semakin mengaji banyak, semakin tambah bungolnya kita. Semakin mengaji banyak, semakin banyak yang belum kita ketahui ya Bu. Nah, artinya apalagi kada menuntut ilmu, tambahnya itu buntat haliling, ya kan? Itulah. Jadi ilmu yang baik itu adalah ilmu dengan orang soleh. Ilmu yang ada orang soleh itu cuplikan dari ilmunya Rasulullah. Ujar Nabi tadi, aku nih yang dijadikan Tuhan terbaik itu ya aku. Nah sekarang umpat mana kita?
Ya umpat Rasulullah. Sehingga kita kini bisa menjadi baik. Nang disuguhkan Tuhan siapa Bu? Rasulullah Bu ay. Jadi pian jangan bapada Rasulullah itu miskin. Salah tuh Bu. Ulun ingat benar, Jal Guru Zaini bin Abdul Ghani, amun ikam mengatakan Rasulullah itu miskin, ikam istighfar 1000 kali sehari. Kenapa? Rasulullah warawadatul jibalu summu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama samami wa akadat zulahu biha daruratuhu inna daruratu la ta'du alal isami. Gunung aja menawarkan jadi emas Bu, nabi aja kedah anda ada ulun gunungnya lang kedah buat awal jadi emas. Jaga gunungnya buat awal jadi emas julun ayo ja yang belum buat awal gitu tuh. Ini punya ulun berdoa kayak gini nah gugur duit nang banyak ini ratusan ribu berebut pian ini berebut itu Bang. Tapi beli julun ya gugur itu pian boleh jatah salambar aja boleh lebih itu kena gugur di kepalanya 5 kan bagian dong itu padahal nah ini Bu aja Allah bari jadi jangan tapi repot kita umpat Rasulullah aja dah kanan tuh ulun padahi memimpin mencari dalil dah usah cari dalil lihat di Guru Zaini Toja sudah nah lihat TV ya kayak apa Allah memberi sidin itulah amal sidin amal hakikat ilmu hakikat dan amalnya amal hakikat diberikan Tuhan ayo seperti apa nah kayak gitu jadi tidak usah terlalu banyak nang wayah ini banyak Bu udah dosa diherani kayak gitu pian umpati ya Rasulullah makanya sini tidak amalkan sudah sampai akhir hayat sampai mati artinya sampai mati udah aman pian kita dapat aja kena berdapat di akhirat kita ayo kan berdapat di akhirat beri pian Guru Saifuddin ternyata pian tuh berdusta semalam lagi hidup sekalinya kada bujur 2 karena di akhirat kita dulu nang mana nang kada bujurnya namanya nang kada bujurnya nang mana menyak kada bujur berarti pian tahalang nya kada bujur itu tahalang ya kan nah kayak gitu kada bujur pasti tahalang namanya tahalang dibubujurakan itu aja gitu aja dah belum takon pian mestikah guru itu bujur belum tentu Bu tapi jangan pian memadahi ulun mahina guru-guru jangan kalau bukan pian yang salah belum tentu guru itu benar ya Kak Bu ada juga yang bukan guru tapi benernya lebih baik daripada guru ya Bu makanya orang kesahan ujar Kiai Hamil Pasuruan tuh di Kendal sana lihat itu tuh ada pulang datangi itu aulia besar wali besar minta doakan sana sekalinya dia datangi sekalinya matan cari-cari tukang jual tempe boleh ini guru kan dia penceramah bukan ini bakopiah Turki kayak ulun ni kada gitu loh ini tapi enggak katanya bukan enggak Kiai Hamil Pasuruan yang nyuruh dengar Kiai Hamil Pasuruan nyak bisa nah ini dulu layak ripul wali ilal wali tidak kenal wali kecuali wali juga yang mengatakannya akhirnya beliau yang mengatakan sekalinya apa Bu tukang jual tempe Bu ayo kenapa ini menutupi dirinya yang enak wali mastur kan kayak gitu nah ayo guru kada Bu penceramah tidak tapi lebih baik daripada guru dan penceramah jadi nah bisa karena apa Bu faktor batinnya karena itu jangan-jangan pian bagus pian ini pada nang tukang baca kitab nih makanya ulun padakan kita Pak tabarukan ulun kadang melajari pian tapi kita tabarukan dengan kitab ini yang berharap Allah memberi kita karunia ulun kadang merasa ulunnya lebih hebat pada pian enggak ulun mesti lebih bagus jangan-jangan bagus pian pada ulun nih
Enggak, sekalipun mendengarkannya sambil ngantuk-ngantuk gitu. Tapi tak amalkan daripada tidak. Nah karena itu ulun berupaya juga apa yang ulun bacakan ulun sudah mengamalkannya. Ulun takutan juga kalau kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Nah ikam sampaikan ternyata ikam sendiri tidak pernah melakukannya. Ikam tidak pernah mengerjakannya. Kada pernah. Udah mau ulun. Bila ulun membawa impian, ayo kita malam Jumat akan datang, mun ada sisi rezeki, sisi kita nang sebulan sekali lagi, nang lu lebih ingat lagi. Mun ulun membawa impian, pasti ulun umpet juga memberi. Jangan menyuruh aja, masa ulun kedompat. Takutan ulun. Nah ketika ulun musahadah lah kita, mun ulun nyuruh pian musahadah, ulun seorang kalau musahadah itu ngarannya kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kan kayak gitu. Ulun bawa pian, ayo kita berbuat baik, ayo kita kebaikan, buat kebaikan. Tapi ulun berupaya juga berbuat baik. Kayak gitu. Tapi nang berharap mudahan terbanyak ulun kalau pada pian gitu loh. Ulun kayak gitu aja harapan ulun tuh. Banyak ulun pada pian. Mun pian memberi 1.000, ulun 10.000. Mun pian 10.000, ulun 100.000. Kan gitu. Amun pian 100.000, ulun 101.000. Mun dilihat orang di luar, pinah halat benar ulun nih pimpinan pondok. Bila ulun melihat ke ini pauduan tuh WC dalamnya, bila itu rigat bu, kotor bu, nih ulun ambil itu, ulun jalankan banyak. Nah berpikirnya iya lebih banyak ketimbang ulun yang menikmatinya lebih banyak. Lebih banyak ketimbang ulun yang menikmatinya lebih banyak. Kenapa tadi? Ya karena insya Allah pian ini kalau sudah selesai masang apa nih pelapon ini kena datang sini hambal nang tebal nang kayak Madinah tuh bu. Jadi pian duduk tuh kira-kira ada panas lagi burit pian tuh. Hingga sementara ini kada apa panas-panas dulu. Karena terdapat nang nyaman tuh. Iya. Ini karena kalau sudah selesai ini pian indah seperti ya mirip raudhahnya Rasulullah lah. Memang ya begamatan nih sudah mulai pina bagus-bagus sudah kelihatannya nih. Nggih. Tapi karena udah selesai pian melihati mirip kayak raudhah Madinah. Kenapa? Karena ulun berharap kita semua terhantar ingatan, penglihatan dan batin kita kepada Rasulullah. Karena kunci tadi adalah Rasulullah. Wa ala hadhihi niyyah kama nawa ibadus salihun bisirin nabi wa alin nabi wa bisiri suratil Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma adkhil min asrarika fi qulubina kama dakhalta asraraka fi qulubi ibadika shalihin wa bi qulubi awmul rahmat dan ridhamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran ya tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi maulana abtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu bina tawassalna bihi bi kulli amrin qiyasal Rabbal alamin wa bil asma'i ma waradat binasin wa ma bil ghaibi mazuna masuna likulli kitabin zalahu ta'ala wa qur'anin shifalil mu'minina bidzikril aidarusil qutbi ajla
عن القلب الصدى للصادقين ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير